Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kewarisan saudara. Langsung saja kita mulai pembahasannya. A. Konsep kewarisan Islam. Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris atau porsi masing-masing. Bagian ahli waris menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Dari suatu pemikiran bahwa adanya sebuah hubungan akan menimbulkan akibat hukum dan juga mempunyai implikasi bahwa akan ada hak dan kewajiban masing-masing. Di antara kewajiban yang harus dipenuhi seorang ahli waris adalah merawat, menjaga, dan menjadi fasilitator ketika seorang calon pewaris sedang dalam keadaan sakit. Sedangkan hak yang akan didapatkan seseorang ahli waris jika pewarisan sudah meninggal dunia dan ada maurutnya adalah menerima warisan dari apa yang telah ditinggalkan oleh mewaris, baik berupa harta, tanah, maupun hak lain-lain yang sah. Yang B. Bagian saudara. Warisan saudara dalam Al-Quran diatur dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Ayat 11 menyatakan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan bila diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya dapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Selanjutnya dalam ayat 12, Allah menyatakan, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan kalala, dunia mempunyai seseorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing dari ke dunia 1/6. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapatkan 1/3. Selanjutnya, bagian saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Jumhur menempatkan saudara laki-laki sekandung dan seayah selalu sebagai zawiyah, sabah atau binafsi, sehingga mereka tidak mempunyai bagian tertentu. Mereka mendapatkan sisa setelah ahli waris zawiyah fardu mengambil bagian masing-masing. Sebagai konsekuensinya, mereka dapat memperoleh bagian yang besar atau memperoleh bagian yang kecil tergantung sisa yang ada, bahkan bisa tidak memperoleh sama sekali jika harta itu habis diberikan kepada ahli waris zawil furudi. Saudara laki-laki kandung yang kedudukan yang dipandang lebih utama dari laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah terhijab oleh saudara laki-laki kandung. Namun saudara laki-laki seibu, meskipun kedudukan yang paling lemah, akan tetapi mereka tidak terhijab. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam membahas saudara seibu. Selanjutnya, bagian saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seibu. Bagian saudara perempuan kandung menurut jumhur adalah 1/2 atau setengah apabila seorang diri, 2/3 jika dua orang atau lebih, usbah bil khair apabila bersama muasbihnya, dan usbah apabila bersama anak perempuan dan atau bersama cucu perempuan laki-laki. Bagian saudara perempuan seayah mirip dengan saudara perempuan sekandung, hanya ditambah dengan bagian 1/6 sebagai pelengkap, 2/3 apabila bersama seorang saudara perempuan kandung. Karena kedudukan saudara sekandung lebih utama daripada saudara seayah, maka saudara perempuan seayah tidak mendapatkan bagian apabila ada saudara laki-laki kandung atau dua orang saudara perempuan kandung atau seorang saudara perempuan kandung ketika berkedudukan selalu ashab man al-khair. C. Menurut Hajairin tidak sependapat dengan jumhur dan menolak pembedaan antara saudara sekandung dan seayah dengan saudara seibu. Menurutnya, saudara kandung seayah seibu mempunyai kedudukan
sederajat, sehingga tidak dibedakan antara mereka, selaras dengan sistem kewarisan bilateral menurut Al-Quran.